Tentunya bencana banjir demi banjir yang terjadi di beberapa kabupaten kota mengakibatkan tentunya penyedotan dana yang luar biasa, sehingga kabupaten kota Cirebon semua berupaya untuk meminta bantuan juga dari pemerintah Provinsi Riau tentunya, Francisca. Iya, ini bantuan yang diminta nih Cik Ezi atau yang dibutuhkan ini termasuk dapur umum, ini ada tenda pengungsi juga, dan juga ini bantuan sembako. Iya, memang sih kabupaten kota sudah berupaya yang memberikan bantuan, tapi mungkin perlu bantuan lagi dari pemerintah provinsi. Tambahan Cik Ezi ya. Macam mana liputannya? Kita tengok bersama. Terakhir Gubernur kemarin Pak Kadis Provinsi juga sudah turun ke Pelalawan, karena memang kalau kesehatan ini tentu khusus Riau itu Injil itu pasti akan melewati Pelalawan. Jadi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di baik rumah sakit Arinama ataupun rumah sakit swasta yang itu pasti akan melalui jalur lintas timur ini. Kalau kondisi sekarang, karena kita tidak bisa memprioritaskan, karena kalau ada prioritas jalur ini pasti kemacetannya akan semakin parah. Jadi memang harus semuanya kita harus disiplin. Jadi kalau tidak disiplin itu macetnya akan semakin parah. Jadi tidak ada prioritas di jalur ini. Mau pejabat, mau siapapun itu tidak ada prioritas, karena risiko kemacetan akan makin banyak. Kita memang sudah menyiapkan Pak Gubernur untuk mobil-mobil ambulan, baik milik pemerintah, seluruh mobil ambulan tanpa terkecuali dari manapun asalnya, ini disiapkan mobil radio gratis oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan. Bantuan-bantuan ini memang selain dalam bentuk pangan, juga kita untuk kesehatan seluruh puskesmas yang berada di lokasi terdampak banjir itu sudah disiapkan untuk pengobatan. Nama antisipasi ini seluruh puskesmas pengobatan hari ini stoknya sudah tersedia, sehingga kita cuma untuk memantau saja lagi setiap hari pergerakan kita pantau di lapangan, sehingga kemungkinan ada beberapa lokasi yang akan terdampak dari banjir di sini juga terus kita antisipasi. Nah, banjir yang ada di Kabupaten Indragiri ini tidaklah sama seperti beberapa kabupaten lain, karena memang lokasi di tempat ini terjadi pasang surut. Biasanya banjir itu dalam 2 jam bisa turun lagi, terus nanti juga akan naik lagi. Sehingga banjir seperti ini juga akibat karena memang air hujan tak henti terjadi, sehingga biasanya debit air itu ditambah dengan air hujan sehingga meluap air. Itu makanya terjadi banjir di Kabupaten Indragiri. Bupati Kadis, sehingga nanti memang aliran sungai di pinggiran sungai di Siak Kecil ini memang rata-rata banyak terjadi penyumbatan aliran sampah dan juga pembuangan liar, dan kita sudah berkoordinasi dengan BWSS untuk melakukan normalisasi sungai di Kecamatan Siak Kecil. Sebelum banjir terjadi, karena juga tahun lalu ada banjir juga, kami sudah melakukan beberapa hal terkait dengan normalisasi drainase dan saluran air maupun anak sungai. Nah, untuk saluran air, jadi beberapa saluran air yang menyebabkan banjir yang kita evaluasi di tahun 2022 yang 2023 yang lalu ini sudah kita normalisasi, namun ada beberapa anak sungai yang kondisinya cukup dalam dan banyak pepohonan yang tumbang. Nah, ini yang susah. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan eskavator ataupun alat berat longkang yang berada di atas tinggi. Nah, ini yang sedang kita identifikasi lagi dan akan kita koordinasikan dengan Badan Pengawasan Wilayah Sungai yang ada di Provinsi Riau untuk bagaimana kita bisa sama-sama nanti membersihkan itu.